Baik, selamat pagi bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan memulaikan acara kebaktian kita. Kita menggunakan Roh Kudus untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka, kita akan membuka lagu Sion edisi lengkap nomor 77, Ya Tuhanku Sungguh Terpesona. Ya Tuhanku, sungguh ku terpesona memandang segenap karya ciptamu. Bintang dan guruh penuhi angkasa, menyaksikan besarnya kuasa-Mu. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Di tengah rimba aku mengembara, kicauan burung merdu ku dengar. Di puncak gunung kagumku merasa nikmatnya desiran angin segar. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku renungkan betapa mulia kasih Allah mengutus putranya, ditanggungnya beban dosa manusia, rela mati di salib Golgota. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Dan bila kelak Yesus datang kembali, sangat besarlah sukacitaku. Dengan tulus ku sujud dan memuji,
sebagai doa buka, kita minta kesediaan dari Terasa Turut Padang. Okay, let us pray. Dear God, thanks for your blessing for us. Now we want to start this video on worship event. Please bless every one of us who took part, especially for Miss Lupa, the devotional. God, please so that Miss can bring the devotional well and we can understand the devotional. Thank you, God, in the name of Jesus, worship prayer. Saat ini kita akan menyanyikan, Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Koli dan Bibi. Persilahkan. I'm rich, I'm free. I wanna tell the world that I'm happy. I got Jesus right here in my heart. I'm alive and living, all because I'm forgiven. I got Jesus right here in my heart. Now if you want real joy within your life, and you want to be free from care and strife, then give your heart to Him today. He'll show you the only way to be rich and free and so completely happy. You have Jesus right here in your heart. Come along with me. Let's tell the world why we're happy. We got Jesus right here in our hearts. Let's sing and shout. Let's tell them what it's all about. We've got Jesus right here in our hearts. And if they want real joy and peace of mind, it won't be long till they will find that Jesus is the only way to find real happiness today. You'll be rich and free and so completely happy. You'll have Jesus right here in their hearts. I got Jesus right here in our heart. We got Jesus right here in our heart. Terima kasih, lagu pujian yang luar biasa. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama dan akan dipimpin oleh Miss Ritu. Kita akan berdoa bersama. Dan untuk itu kalau ada usulan doa, kalian boleh kirimkan di kolom chat. Kita juga sekaligus akan mendoakan yang berulang tahun di minggu kemarin. Ada papanya Yosafat, Bapak Robel, dan juga Mama dari Pinenda ya, yang berulang tahun. Jadi ada yang
orang tua yang akan kita doakan. Ada lagi usulan doa lain? Silakan kalau masih ada usulan doa yang lainnya. Mungkin kita doakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang sakit ya, ada yang sakit atau eh, yang lagi persiapan-persiapan akhir semester ya. Oke, kalau sudah tidak ada usulan doa, oke, dari Teresa ada ya usulan doanya. Doakan supaya mamanya bisa lulus di Kopalai, biar bisa balik ke Jakarta. Baik, teman-teman, adik-adik semua, kita akan berdoa sekarang. Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau sungguh Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami dan selalu memberikan yang terbaik untuk saat ini Bapak. Kami bersama datang melalui Zoom meeting ini, kami mau mengangkat hati dan memohon berkat-Mu bagi kami semua. Kami mau mendoakan secara khusus Ibu Yuni dan Bapak Robel yang bulan tahun di minggu kemarin. Mungkin juga ada teman-teman atau saudara kami yang juga bulan tahun di minggu yang telah berlalu kemarin. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Biarlah setiap orang tua ini dapat diberikan hikmat, diberikan kesabaran dan kemampuan untuk melakukan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dalam kehidupan keluarga. Dan juga setiap tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kiranya dapat mereka lakukan dengan penuh baik dan sukacita. Bapak, kami mau mendoakan juga untuk setiap orang tua dari siswa-siswi di Peruduk ini. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong limpahkan berkat. Tuhan bantu supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan itu akan menjadi berkat juga bagi mereka, keluarga, dan juga mereka bisa menjadi saluran berkat bagi orang. Berikan kesehatan dan kekuatan selalu Bapak, supaya tidak menghalangi segala pekerjaan dan pelayanan mereka lakukan. Berdoa juga untuk anak-anak ini dalam pendidikan, bantu mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, terlebih khusus mereka dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hidup mereka akan Tuhan bentuk dan persiapkan untuk melayani-Mu, menyelesaikan misi yang Kau percayakan, dan terlebih untuk masuk dalam kerajaan sorga. Bapak, kami mau mendoakan di akhir semester ini, biarlah segala urusan akademis bisa diselesaikan dengan baik, baik ujian-ujian dan sebagainya. Biarlah Tuhan akan menolong supaya tidak ada yang menghalangi dan semuanya bisa terselesaikan di semester ini dengan baik oleh karena pertolongan dan Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit ya Bapak, biarlah Kau datang untuk melawat mereka dan menyembuhkan mereka. Ampuni mereka jika sakit yang mereka derita adalah kelalaian mereka dalam menjaga kesehatan yang Tuhan percayakan. Dan biarlah ketika kesembuhan diperoleh, Tuhan akan bantu mereka untuk lebih baik menjaganya lagi. Dan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Kami juga berdoa memberkati Mama dan Teresa supaya bisa lulus di kota lain dan bisa kembali ke Tuhan. Engkau yang lebih tahu mana yang terbaik. Biarlah apa yang Tuhan pandang baik itu yang akan Tuhan berikan. Dan kami percaya Tuhan akan memelihara Teresa dan keluarga. Kami juga mau berdoa memberkati mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bagi akan kuliah, yang akan naik ke SMA, yang naik ke SMP. Tuhan tolong supaya dengan bertambahnya pengetahuan, mereka akan menggunakan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terlebih Bapak, biarlah mereka semakin
eh, dituntut untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi masa depan kita. Dan Tuhan taruh cita-cita yang Engkau kehendaki ke dalam hati kita. Terima kasih Bapak, bersamalah kami dengan kami di sepanjang ibadah ini, bahkan sepanjang hari ini, kami mau serahkan hidup kami ke tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Miss atas doanya. Saat ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Miss Tiffany yang berjudul Sang Pengendali dan Penguasa. Jadi kita persiapkan hati kita dan silakan Miss. Miss lagi hujan deras sekali, jadi Miss nggak bisa dengar suara kalian kalau Miss nggak pakai headset. Jadi mudah-mudahan waktu Miss pakai headset kalian bisa dengar suaranya Miss ya sebentar ya. Cek sound, cek kedengaran. Dengaran tapi kecil suaranya. Lebih Ya bagus mungkin volumenya pada dinaikin aja sih. Ya, bolehkah kalau digedein volume di devices kalian? Bisa nggak kedengaran tetap? udah 100. Udah 100. Oke, kalau gitu. Bisa kok Miss pas. Oke, gini. Kalau gitu Miss tutup kamera, Miss pakai device yang satu untuk suaranya ya. Bentar ya. Oh, ini Miss nggak cek. Ini lebih kedengaran ya. Iya Oke. Miss. Jadi Miss Iya, pakai ini aja ya. Oke, Miss akan share screen. Tadi ada yang ingat apa judulnya? Siapa yang ingat? Ada yang ingat judul? Oke, udah lupa mungkin ya. Judulnya Sang Pengendali Alam Semesta. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ya Bapa, sekali lagi kami mohon Roh Kudus hadir dan tuntun kami ketika kami akan mempelajari firman. Biarlah kami akan bisa melihat keindahan-Mu lewat firman yang akan kami baca dan membuat kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau Miss taruh kecil ya suaranya.
Oke, Miss mesti pegang ya kayaknya. Oke, kita mulai. Boleh siapin Alkitabnya ya. Kita mulai dari yang di sini. Ada yang pernah nonton filmnya? Aku, Miss. Rebecca Sekar, dan Rebecca dan Dave, Sekar dan Caleb. Siapa lagi? Enggak. Cuman mereka berempat yang tahu ya. Oke, ini judulnya The Legend of Aang, Avatar The Last Airbender atau Avatar pengendali angin pengendali udara yang terakhir. Jadi ini ceritanya, ini sedikit Miss kasih latar belakang, tapi bukan ini nanti inti renungannya ya. Ini hanya akan sebagai gambaran. Menurut cerita di film ini, katanya Tuhan itu nggak ada. Yang ada adalah para avatar. Jadi avatar ini akan menguasai 4 elemen. 4 elemen utama pembentuk dunia ini ya. Ada air, ada angin, ada bumi atau tanah, ada api. Nah, jadi biasanya setiap 100 tahun kemudian akan ada avatar yang baru. Dan avatar ini akan melalui proses reinkarnasi. Nah, reinkarnasi artinya saat jiwa seseorang itu tidak mati, tapi dia akan hidup lagi di orang yang berbeda, dan seterusnya seperti itu. Dan hanya ya memiliki kemampuan menguasai 4 elemen ini yang dapat menjaga keseimbangan dan mendatangkan kedamaian untuk semua orang di dunia ini. Jadi di bumi ini katanya ada terbagi orang-orang yang dengan suku-suku masing-masing yang bisa mengendalikan air, mengendalikan angin, api, dan bumi. Dan cerita ini menceritakan bahwa ternyata yang akan jadi avatar itu anak kecil. Dan dia ini bisa mengendalikan angin saja, mengendalikan udara saja. Jadi dia harus belajar mengendalikan air, mengendalikan bumi dan api dari orang-orang lain. Nah, tahun lalu kalau Miss nggak salah, atau awal tahun ini, mereka buat film ini dalam bentuk manusia asli, bukan bentuk kartun. Dan filmnya sangat booming, ya. Banyak orang yang langsung nonton dan senang, dan mereka mau buat lagi. Orang-orang seperti terhipnotis dengan film ini. Nah, hari ini Miss mau berbagi yang satu-satunya yang bisa lebih hebat dari Aang ini ya. Jadi di sini di film ini dikatakan bahwa akhirnya Aang ini berhasil menguasai 4 elemen energi ini, dan kemudian dia mengalahkan seorang raja yang bernama seorang raja api yang sangat hebat yang mau menguasai bumi, tetapi akhirnya sekarang Aang berhasil melemahkan dia, dan Aang menjaga keseimbangan di bumi ini dan terjadilah kedamaian. Kedengarannya seru, tetapi sebenarnya ada yang lebih menarik, ada yang lebih seru lagi, dan bahkan kita bukan cuma penonton, tetapi kita juga sebagai yang terlibat dalam ceritanya ini. Kita akan belajar sama-sama. Siapa yang bisa lebih hebat dari Aang? Tuhan Yesus. Betul sekali. Tapi kita butuh belajar dari Alkitab, ayat-ayat yang membuktikan bahwa memang Tuhan lebih hebat dari Aang. Yang pertama, Tuhan kita juga seorang pengendali angin atau udara
Dan luar biasa apa yang bisa Tuhan kendalikan melalui angin ini. Kita akan baca Keluaran 10 ayat 13, 14, dan 15. 3 orang pertama boleh bacakan ini dengan bergantian. Rebecca, Miss. Rebecca, silakan. Rebecca dan Vinenda, ayat 15, Arin. Keluaran 10 ayat 13, lalu Musa Israel memperanakan Es, orang ya. Lidi, orang Ananim. Rebecca baca yang 10 ayat 13 yang Miss sudah kasih. Lalu Musa mengeluarkannya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-hari dan malam-malaman, sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Ya, tadi Vinenda. Ayat 14, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Terus? Belum terjadi lagi yang demikian. Oh, tadi terpotong sedikit ya. Terima kasih. Ayat 15, Arin. Ayat 15, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Terima kasih. Kalau Eng tadi hanya bisa mengendalikan angin untuk menjadi senjata, melawan, menghindar, Tuhan bukan hanya mengendalikan untuk itu. Tuhan datangkan angin timur di atas Mesir. Dan apa yang dibawa katanya? Belalang. Dan belalang ini banyak sekali sampai meliputi seluruh tanah Mesir. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Nanti bahkan sampai sekarang ini tidak pernah terjadi lagi belalang yang sangat banyak yang dibawa oleh angin timur yang Tuhan datangkan. Bukan cuma untuk mendatangkan angin timur, ayat 15 bilang, Tuhan membuat angin ini bertiup dari jurusan sebaliknya. Jadi dari sebelah barat yang sangat kencang dan kemudian membawa belalang itu dan mereka dilemparkan ke dalam laut Teberau sampai tidak ada satu belalang pun yang tinggal di daerah Mesir. Luar biasa ya. Tuhan kita maha besar ya. Tuhan mengendalikan angin untuk mendatangkan bahkan melemparkan belalang dari satu negeri. 3 ayat berikut kita lihat apa lagi yang bisa Tuhan buat. Teresa, Ariela, dan siapa lagi? Satu lagi yang mau baca ayat 14. Oke, silakan Teresa. Yang pertama. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan Halo Teresa? Ya mana kan yang ini, Miss? Iya, yang pertama. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbawalah air itu. Oke, Ariela? Bilangan 11 ayat 31, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan, asalnya dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingi kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi.
Oke. Yang ketiga siapa? Devi. Oke. Silakan. Udah kabur deh. Oke. Shine boleh? Amos 4 ayat 13. Yang ketiga. Oke, Miss. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, menciptakan yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan semesta alam itu adalah namanya. Oke, terima kasih. Kalau tadi Tuhan mendatangkan angin timur untuk mendatangkan belalang, kemudian angin barat untuk mengusirnya. Sekarang Tuhan menggunakan angin timur kembali untuk menguakkan air laut. Menguakkan ini berarti seperti memisahkan lagi ya, membuka jalan. Ini adalah kejadian ketika orang Israel akan menyeberang Laut Merah atau Laut Teberau. Jadi Tuhan kirim angin untuk membelah Laut Teberau ini menjadi tanah kering dan orang Israel bisa menyeberang ke sebelah dan menghindar dari tentara atau orang-orang Mesir yang mengejar mereka. Bukan hanya itu, di Bilangan 11 ayat 31 juga bilang bahwa sebelum Bilangan 11 ayat 31, setelah Tuhan mengirimkan angin timur untuk membuka laut ini, membelah laut ini, selesai orang Israel menyeberang, kemudian ketika orang Mesir mau mengejar, langsung Tuhan kirimkan angin lagi, lalu menutup laut ini, dan orang-orang orang-orang Mesir yang mengejar akhirnya tenggelam. Nah, di Bilangan 11 ayat 31 kembali Tuhan pakai angin. Tuhan mengendalikan angin ini untuk membawa burung-burung puyuh dari sebelah laut. Saat itu orang Israel lagi mengeluh sama Tuhan. Lagi mengeluh sama Musa secara langsung waktu itu ya. Musa ini kenapa bawa kita ke padang gurun? Kalau di Mesir kita kerja susah, tapi kita makan daging, kita makan enak. Sekarang di padang gurun kita nggak pernah makan daging lagi. Waktu dikasih tahu itu ke Musa, Musa datang sama Tuhan, lalu Tuhan bilang sama orang Israel, Tuhan akan datangkan burung-burung puyuh, dan Tuhan perintahkan supaya angin bertiup dan membawa burung-burung puyuh ini ke atas perkemahan dan sekeliling perkemahan orang Israel. Dan bahkan dengan detail dikatakan ya bahwa perjalanan burung-burung ini bisa sekitar 1 hari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Berarti benar-benar banyak sekali ya. Dan mereka terbang hanya kira-kira 2 hasta dari atas muka bumi. 2 hasta dari atas muka bumi ini berarti 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Taruhlah secara kasar kurang lebih cuma 2 meter di atas permukaan bumi. Jadi kalau kita lagi berdiri, Miss tingginya cuma 153. Masih butuh 50 cm lagi untuk jadi 2 meter ya. Tapi kalau Miss angkat tangan, Miss naik di kursi, Miss sudah akan bisa menjangkau burung-burung ini. Jadi Tuhan bikin mereka terbang rendah supaya orang-orang bisa langsung tangkap burungnya. Ya. Jadi luar biasa bagaimana cara Tuhan mengendalikan angin untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan manusia.
Walaupun sebenarnya ceritanya ini setelah mereka dapat burungnya, ada yang makan dengan baik, mereka olah, tapi ada yang roh rakus masuk dalam diri mereka. Mereka bahkan sudah nggak mau masak, mereka langsung makan burung. Dan Tuhan hukum mereka ini. Tuhan bunuh mereka yang makan dengan rakus. Ya, Amos 4 ayat 13 justru memberikan kita satu kunci penting. Tuhan bukan cuma mengendalikan, tapi Tuhanlah yang menciptakan angin. Puji Tuhan ya, angin yang sepoi-sepoi, angin yang bisa membawa belalang yang begitu banyak, membawa burung puyuh begitu banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan sampai bisa menguakkan air laut untuk membelah laut. Tuhanlah yang menciptakan. Dan Tuhan tidak taruh di ayatnya, tetapi waktu Elia sedang sangat lelah dan sembunyi, karena dia takut sama Ratu Isabel, Tuhan datang kepada Elia dengan angin yang sepoi-sepoi. Angin yang sangat teduh, dan Tuhan berbicara untuk menguatkan dan menghiburkan Elia. Pelajarannya adalah Allah yang menciptakan angin bisa menggunakan angin, mengendalikan dan menguasainya untuk mendatangkan yang terbaik untuk umat-umatnya. Itu bisa datang untuk menghukum, itu bisa datang untuk menjadi berkat, untuk memberikan jalan keluar kepada manusia. Pertanyaannya, apakah kita lebih senang lihat Tuhan yang mengendalikan atau mau percaya cerita-cerita dongeng dari film-film yang katakan bahwa ada yang punya kuasa untuk mengendalikan angin selain Tuhan? Kita lihat ayatnya dalam Sakaria 9 ayat 14. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Adik-adik, Tuhan bahkan berjalan dalam angin badai. Ya, ketika kita takut dengan angin yang kencang, bencana, ingat Tuhan kita sanggup berjalan dalam angin badai. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga sanggup mengendalikan dan menguasai angin itu. Kita lanjut ke pengendalian yang kedua. Pengendali air. Tuhan sanggupkah mengendalikan air? 3 ayat Alkitab yang akan kita baca lagi. Miss mau minta sekarang Phoebe, Chloe, kemudian Kakak Yosua. Keluaran 7 ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa menggulurkan tangannya ke atas laut, dan malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu.
Keluaran 15 ayat 19. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Terima kasih. Oke, jadi kembali lagi dalam masih cerita di Keluaran ya, bagaimana Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Itulah yang pertama, Tuhan membuat air berubah menjadi darah melalui Musa. Mungkin saat ini ada orang yang bisa sulap-sulap, ya, tetapi waktu dilakukan Musa saat itu memang bisa ditiru oleh penyihir-penyihir dari Mesir, tetapi kita tahu bahwa yang dibuat oleh penyihir-penyihir ini tidak sama dengan apa yang Tuhan buat. Ya, Tuhan punya kuasa atas air. Ingat juga waktu Tuhan kasih air bah, hujan deras Tuhan berikan, mata air terbuka, dan air bah menutup semua permukaan bumi kecuali mereka yang ada dalam bah. Tuhan juga punya kuasa tadi untuk membelah air laut lewat angin. Dan Tuhan membuat air laut tadi berbalik meliputi Firaun dan orang-orang dan keretanya. Di dalam Keluaran 17 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan juga mengeluarkan air dari gunung batu. Ya, luar biasa. Tuhan bukan hanya mengendalikan airnya, tetapi Tuhan juga bisa dari gunung batu yang mustahil ada air, Tuhan keluarkan air yang dapat diminum. Puji Tuhan ya. Dalam Yosua 4 ayat 23 katakan, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, dan telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Jadi Tuhan bukan cuma bahkan mengeluarkan air dari gunung batu, mengendalikan airnya, Tuhan juga bisa mengeringkan airnya. Ya, waktu orang Israel mau menyeberang sungai Yordan, air di sungai Yordan itu lagi naik, jadi nggak bisa diseberangi. Apa yang Tuhan bilang? Suruh imam-imam bawa tabut perjanjian, dan ketika imam-imamnya ini melangkah masuk ke sungai Yordan, di tengah-tengah air itu akan berhenti. Tuhan akan tahan airnya dari hulu, dan itu akan kering airnya untuk orang Israel menyeberang sungai Yordan. Dan setelah mereka sudah menyeberang semuanya, Tuhan akan bukakan lagi airnya dari hulu. Jadi Tuhan bisa tahan airnya. Luar biasa. Dan air juga kita tahu Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Ya, Tuhan pakai air untuk menyembuhkan. Karena air ini, Yesus sendiri bilang, aku adalah air hidup. Barang siapa yang minum air yang aku berikan, mereka tidak akan pernah haus lagi. Mazmur 29 ayat 3 katakan, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Tuhan bukan hanya mengendalikan, Tuhan juga punya kuasa. Tuhan juga yang mendatangkan atau mengeringkan. Tuhan punya suara yang punya kuasa atas air. Ada yang pasti ingat cerita ini ya. Matius 14 ayat 23, 28, dan 29. Miss minta Saneta, Serlena, dan Cliff. Matius 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Matius 14 ayat 28, lalu
Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalanlah di atas air mendapatkan Yesus. Terima kasih. Yesus juga mampu berjalan di atas air. Dan bukan cuma Yesus sendiri, Yesus mampu untuk suruh Petrus juga berjalan di atas air. Artinya, Yesus punya kuasa yang sangat besar. Ada yang ingat sebelum ini ada juga kejadian Yesus dan murid-murid di dalam perahu waktu terjadi angin dan badai topan sementara mereka di perahu. Lalu apa yang Yesus bilang sama badainya? Ada yang tahu ceritanya? Tenanglah. Ya, diam, tenanglah. Dan orang-orang bilang, siapakah dia ini yang bahkan badai pun mendengarnya. Karena balik lagi ya, kita punya Tuhan bukan cuma pengendali, penguasa. Dialah Allah yang menciptakan itu. Baik angin, air, dan segala sesuatu. Kita ke elemen berikutnya, yaitu tanah. Pengendali tanah. Ada 2 ayat di sini. Miss minta Rebecca, ya Rebecca belum ya? Oh sudah, yang pertama ya. Efrata, kemudian Matthew, dan nanti Michael. Efrata, kemudian Matthew, nanti slide selanjutnya Michael. Kejadian 2 ayat 7 sampai 19. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Bilangan 16 ayat 30. Tetapi jika Tuhan akan menjanjikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengganggang mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Dari Kejadian 2 ayat 7 dan 19 kita lihat Tuhan punya kuasa untuk membentuk manusia dari tanah. Bukan cuma manusia, tapi juga segala binatang hutan dan segala burung di udara. Mereka dibentuk Tuhan dari debu tanah. Kalau di film, pengendali tanah itu cuma mengendalikan tanah sebatas untuk menjadi perlindungannya dan menyerang. Tapi Tuhan menggunakan tanah, mengendalikan tanah, membentuk tanah, dan kemudian sanggup memberikan kehidupan kepada tanah itu. Dan bukan cuma itu, Tuhan bisa membelah tanah. Di film-film juga seperti itu ya. Pengendali tanah itu bisa membuka tanah dan bisa juga dikendalikan untuk menahan orang di tanah. Tapi Tuhan mengangakkan tanah, berarti dibelah tanah itu dan orang-orang yang berdiri di atas tanah ini jatuh masuk ke dalam tanah, lalu ditutup lagi tanahnya. Wow. Dalam Bilangan 16 ayat 30 yang terjadi saat itu adalah ada orang-orang yang tidak suka dengan Musa, mereka meragukan bahwa Musa adalah utusan Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan sendiri
yang menyatakan bahwa Musa memang pilihannya, bahwa Musa memang Tuhan yang pakai. Jadi mereka yang menyerang Musa saat itu akhirnya dihukum Tuhan. Kejadian 1 ayat 11 dan 3 ayat ini Miss minta siapa lagi yang belum? Michael tadi, kemudian ayat Mazmur 97 ayat 5, ayat 97 ayat 5, Kifan. Silakan Michael. Kejadian 1 ayat 11 berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buah yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Oke, Kifan. Ya, mungkin Kifan belum siap. Tadi siapa? Dev mau baca. Oh, Dave. Oke, Dave. Ayo. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan pengertian tetapkannya langit. Oke, terima kasih, Dave. Dan Mazmur 97 ayat 5 katakan, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Makin hebat kita lihat kuasa Tuhan ya. Tadi kita tahu Tuhan menciptakan manusia, membentuk manusia, binatang-binatang dari tanah. Sekarang Tuhan hanya berfirman supaya tanah ini akan menumbuhkan tunas-tunas muda menjadi tumbuh-tumbuhan. Bahkan jadi pohon ya. Luar biasa. Dan Mazmur 97 ayat 5 bilang, gunung-gunung, kalian pasti semua sudah pernah lihat gunung kan? Pasti sudah ya. Bayangkan kalau gunung-gunung yang kalian lihat itu meleleh seperti lilin. Ya, sebegitu besarnya Tuhan, sampai gunung-gunung besar yang kita lihat itu pun, ketika di hadapan Tuhan, mereka bisa meleleh seperti lilin. Dan Tuhanlah yang meletakkan dasar bumi ini. Bukan cuma mengendalikan, membentuk manusia dan hewan, menumbuhkan tunas-tunas muda dari tanah, Tuhan juga yang telah meletakkan dasar bumi ini. Sehingga gunung-gunung pun dapat meleleh di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Kita sampai ke pengendali elemen terakhir, yaitu pengendali api. Di film Eng tadi, pengendali apinya ini penuh dengan emosi. Biasanya mereka pemarah, mereka yang mau menguasai, mereka menggunakan api ini untuk menyiksa, untuk menawan orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Tapi kita lihat bahwa Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita bisa mengendalikan api, tapi Tuhan kita jauh lebih baik dari itu. Kita lihat dalam 3 ayat ini, yang belum siapa lagi? Ada Oti, ada Shiny, ada Samaim. Silakan. Silakan Oti. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Oke. Selanjutnya, Shiny.
Keluaran 9 ayat 23 dan 24. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir, dan turunlah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Tamaim, oh sudah nggak ada ya. Sekar, Yang mana, Miss? Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Terima kasih. Pengendali api hanya bisa mengatur api untuk membakar, ya, tanpa terbakar. Sebenarnya tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Hanya Tuhan yang sanggup. Dan Tuhan pertama kali melakukan itu waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa di satu semak duri. Semak durinya menyala dengan api, tapi tidak terbakar. Dan cuma Tuhan yang bisa ya. Dan manusia berusaha untuk meniru, untuk menipu, tapi kita bersyukur karena kembali kita bisa lihat lewat ayat-ayat ini bahwa setan akan berusaha untuk meniru Tuhan, tapi tidak akan pernah menyamai kuasa dan kebesaran Tuhan. Keluaran 9:23, Tuhan kirim guru dan hujan es, api juga menyambar ke bumi. Ya, kalau di film Eng tadi, kemampuan untuk mengendalikan api bisa sampai mengendalikan kilat, katanya begitu ya. Tapi dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhanlah yang sanggup melakukan itu. Api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es. Terlalu dahsyat. Dan yang terakhir tadi, Kejadian 19:24 katakan, Tuhan membakar Sodom dan Gomora langsung dengan api dan belerang yang turun dari langit. Adik-adik, jangan mau tertipu, merasa bahwa yang kalian nonton di film, di kartun, sudah keren. Kalian punya Tuhan yang jauh lebih keren, yang jauh lebih maha besar, jauh lebih ajaib, jauh lebih mampu dari apa yang bisa mereka gambarkan di film-film ya. Bilangan 11 ayat 1 katakan, waktu bangsa Israel bersungguh-sungguh di depan Tuhan karena mereka merasa mereka punya nasib yang buruk, Tuhan marah, menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan 4. Selain tadi Tuhan menggunakan api untuk menghukum, Tuhan menunjukkan api ini dalam kemuliaannya dan kebesarannya kepada Musa. Tuhan juga datang lewat angin dan bentuk yang terlihat seperti lidah-lidah nyala api, yaitu ketika para rasul menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan 4 katakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan dalam Keluaran 24 ayat 17 katakan bahwa kemuliaan Tuhan tampak sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung di mana orang Israel lihat saat itu, yaitu di Gunung Sinai.
Ulangan 4 ayat 23 dan ayat 24 katakan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ayat-ayat ini kembali membuktikan Tuhan tidak hanya menggunakan api, mengendalikan api, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Kemuliaannya adalah api yang menghanguskan. Dan Tuhan minta supaya kita jangan membuat apapun patung yang seakan-akan mau menyerupai Tuhan, yang mau menggantikan posisinya Tuhan. Tuhan benci itu ya. Tuhan tidak menginginkan itu. Kita sampai pada kesimpulannya. Manusia berusaha menunjukkan bahwa ada satu orang yang bisa sangat hebat untuk mengendalikan bumi ini, mengendalikan 4 elemen. Tetapi kita punya Tuhan, bukan cuma 4 elemen, tapi juga yang mengendalikan alam semesta, yang menciptakan alam semesta. 5 elemen. Miss minta Caleb, boleh bacakan ayat ini. Yang keberapa, Miss? Ini yang sekarang. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertata di atas Ya, di atas kerubim. Kerubium. Hanya Engkau sendiri Allah segala kerajaan di bumi, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya 37 ayat 16. Terima kasih, Caleb. Adik-adik, mungkin akan ada teman-teman yang bilang, udah nonton film ini nggak? Keren sekali loh. Dia bisa airnya begini, bikin apinya begini, dia bisa terbang, dia bisa buat ini, buat itu, dan sebagainya. Miss harap kalian akan bilang bahwa saya punya Tuhan yang juga keren sekali. Dan Tuhan saya kasih tahu apa yang ia lakukan lewat Alkitab. Seru apa yang bisa Tuhan buat. Ajaib apa yang Tuhan bisa buat. Dan Tuhan saya lebih keren dari semua yang digambarkan di film-film. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam. Tuhan kita sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Dan yang menjadikan langit dan bumi. Termasuk 4 elemen tadi ya. Amos 4 ayat 13 sudah sempat kita baca tadi. Bahwa Tuhan yang membentuk gunung-gunung. Dan menciptakan angin. Yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Yang membuat fajar dan kegelapan. Dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Dan ayat yang terakhir, Amos 5 ayat 14. Kita baca sama-sama. Kalian boleh baca di tempat kalian, nggak usah di-unmute. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Adik-adik semua, Tuhan minta supaya kita mencari tahu yang baik dan jangan yang jahat, supaya kita bisa hidup. Bukan hanya hidup, tapi Tuhan semesta alam yang tadi sanggup untuk mengirimkan belalang, mengusir belalang, mendatangkan burung puyuh, membelah laut Teberau, mengubah
air menjadi darah, mendatangkan api dari langit, dan membuat gunung-gunung bisa meleleh seperti lilin. Allah yang sebesar itu yang akan menyertai kita. Yang Tuhan minta, cari yang baik, jangan yang jahat. Ya, Sang penguasa dan pengendali adalah juga Sang pencipta. Di film yang pertama Miss tunjukkan tadi, dia hanya bisa mengendalikan. Dia bahkan harus belajar untuk mengendalikan. Tuhan kita justru bukan cuma penguasa dan pengendali, tapi penciptanya. Ya, Tuhan tidak perlu belajar untuk mengendalikan, karena Tuhan sendiri yang menciptakannya. Allah semesta alam namanya, dan yang paling penting, Allah semesta alam ini mengasihi kita semua satu-satu ya. Secara pribadi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sayang Rebecca, Tuhan sayang Dave, Oti, Shiny, Sekar, Caleb, Arin, Ariela, Phoebe, Chloe, Kakak Yosua, Shine, Taneta, Serlena, Vinenda, Michael, Teresa, Efrata, Cliff, Matthew, dan Kevin. Ingat baik-baik bahwa Allah semesta alam yang luar biasa kita bahas dari tadi, Allah itu Allah yang sama yang mengasihi kalian. Allah itu juga mau jaga kalian, mau menyertai kalian. Allah itu sanggup mengendalikan alam ini demi keselamatan kalian. Sanggup mau datangkan badai, mau berjalan dalam badai, mau menurunkan api, apapun itu Tuhan sanggup lakukan. Kalau itu bisa untuk menyelamatkan kita semua. Ya, jadi kalau kalian merasa lemah, merasa kecil, merasa nggak ada yang sayang dan peduli, merasa nggak bisa buat apa-apa, silahkan panggil Tuhan. Ingat Tuhan Allah semesta alam, Dia ada dan Dia sudah melakukan yang segala sesuatu yang biasa untuk menyelamatkan kita, dan Ia sangat mengasihi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Amin. Luar biasa firman yang disampaikan Miss Ridley. Oke, saatnya kita untuk menutup acara kebaktian kita. Kita menyanyi dari lagu Sion nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi. Baik, kita akan menutup dan Miss Ridley akan berdoa untuk kita.
Kita berdoa. Semuanya posisi berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta, pencipta alam semesta, Allah yang sanggup mengendalikan alam semesta ini. Engkau juga yang mengatur segala sesuatu. Dan kami bersyukur karena Engkau juga Allah yang mengasihikan. Allah yang melakukan segala sesuatu yang Kau bisa untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ingatkan kami lagi pada hari ini. Dunia akan menawarkan ada sesuatu yang menarik, yang indah, yang lebih baik, yang hebat, yang bisa kami banggakan. Tetapi ternyata tidak ada yang dijanjikan dunia ini yang bisa sama seperti Engkau. Karena tidak ada raja lain, tidak ada penguasa lain, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengatasi Tuhan. Tolong ingatkan kami terus akan kuasa dan kebesaran-Mu. Juga ingatkan kami tentang kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Supaya kami tidak akan mudah tergoda dengan apa yang ditawarkan dunia ini. Tolong anak-anak ini Tuhan, jaga mereka dari berbagai tipuan setan yang akan menarik pikiran mereka daripada-Mu. Tuntunlah mereka selalu untuk mencari Tuhan. Semakin mengenal Engkau, mereka akan semakin mengasihi-Mu. Berkati orang tua mereka, diberikan hikmat untuk menuntun anak-anak ini dalam pertumbuhan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami semua Engkau rindukan untuk berada dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, dan biarlah Engkau akan bersama dengan kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, acara ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya, Kakak Yosua dan teman-teman yang sudah hadir. Dan kita sudah selesai untuk weekly online worship kita yang terakhir semester ini. Dan juga mungkin weekly online worship yang terakhir buat Kakak Yosua. Terima kasih sudah jadi MC. Dan minggu depan kita sudah tidak ada weekly online worship lagi.